Jauh, maaf, maaf. Ya, terkait obat tradisional di Indonesia, saya terima kasih sekali pada Pak Eko Budi yang sudah menyampaikan informasi potensi obat tradisional di Lamongan ya dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Tadi disampaikan sudah banyak produksi gitu ya. Tadi ada beras kencur, ada sawanan gitu ya, bahan toga. Tapi mungkin yang belum diungkap, saya kira sentra obat tradisional untuk pantai utara Jawa itu mungkin termasuk Lamongan. Saya tidak tahu ya, jadi karena hampir supplier untuk industri obat tradisional itu banyak di pantai utara Jawa, ya, termasuk dan Madura. Nah ini termasuk potensi yang mungkin bisa dikembangkan gitu ya terhadap obat tradisional. Saya akan masuk pada produk obat tradisional. Jadi mungkin dari para pemateri sebelumnya sudah menyampaikan bagaimana menyiapkan obat tradisional, membuat, kemudian digunakan. Nampaknya kalau sudah digunakan untuk keluarga, mungkin terpikir bagaimana kalau ini dimanfaatkan untuk ya masyarakat lebih luas lagi, begitu ya. Artinya bisa bisa menyehatkan seluruh masyarakat itu akan sangat bahaya sekali, gitu ya. Tapi meskipun demikian, bahwa produk obat tradisional itu juga harus ada jaminan, begitu ya. Jadi obat tradisional itu tergantung nanti dari kualitasnya itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian keamanannya dan kemudian aktivitas atau khasiatnya. Tentunya ini terjadi atau didukung oleh bukti-bukti yang ada, gitu ya. Jadi meskipun Bapak Ibu semua sudah tahu bahwa obat tradisional di Indonesia itu sangat banyak, gitu ya. Jadi ini informasi saja di Indonesia ini tidak hanya obat tradisional Indonesia, tapi kita juga kemasukan dari negara lain, gitu ya. Apakah termasuk TCM atau termasuk Ayurveda, atau juga bisa karena sekarang ini sudah ada harmonisasi ASEAN. Jadi artinya kita tidak bisa menolak bahwa produk-produk herbal tradisional ini ya harus masuk di Indonesia dan kita juga bisa masuk di negara lain, gitu ya. Jadi artinya bagaimana memperkuat produk kita sendiri obat tradisional Indonesia untuk menjadi primadona, gitu ya. Jadi artinya ini juga harus kita perkuat melalui apa tadi inovasi atau apa dan meningkatkan ya kualitas daripada produk obat tradisional. Bahkan kalau dilihat ini sedang berkembang di Thailand tuh sekarang sudah bisa menggunakan ganja, gitu ya, padahal itu adalah tanaman narkotik. Nah itu ditentang di Indonesia, gitu ya. Jadi hanya di Thailand saja sebagai insomnia atau obat untuk gangguan tidur, bahkan untuk kanker juga ya. Ini adalah yang bisa digunakan, tapi jangan sampai masuk di Indonesia, gitu ya. Ini yang menjadi masalah. Tapi yang penting sekarang bagaimana kita untuk selalu melestarikan produk obat tradisional. Daya saingnya di mana? Ya ini aja dari mutu ya, keamanan dan khasiat. Nanti kalau produk-produk obat herbal dari dunia, tidak hanya ASEAN, itu masuk ke Indonesia. Kembali pada penggunaan pada masyarakat luas, gitu ya. Jadi kalau sudah keluarga sudah terpenuhi, kesehatannya sudah tercukupi, ya kita untuk merawat orang lain itu juga harus bisa memberi jaminan bahwa ini aman digunakan untuk masyarakat dan bisa membantu untuk pemeliharaan kesehatan, gitu ya. Nah tentunya pemerintah dan dalam regulasinya bahwa mereka-mereka yang mau mengusahakan untuk digunakan masyarakat kuat atau dalam arti untuk komersialisasi itu harus ada izin edar. Gitu ya.
ini yang harus diikuti begitu ya, dan diikuti dan semuanya begitu ya. Karena apa? Ini adalah bentuk salah satu dari pertanggungjawaban pemerintah untuk melindungi konsumen masyarakat luas gitu ya. Jadi artinya jangan sampai produk-produk ini bisa merugikan gitu ya. Jadi artinya apakah itu obat-obat yang dari luar negeri itu wajib harus punya edan kalau dipasarkan di Indonesia. Kemudian kita lihat bahwa untuk obat tradisional gitu ya, mungkin sudah disampaikan sebelumnya itu berbeda dengan obat modern gitu ya. Jadi dalam hal kecepatan respon ini sangat berbeda dengan obat modern gitu. Tapi yang terjadi di masyarakat bahwa banyak yang menganggap bahwa obat tradisional itu sama cepatnya dengan obat modern. Ini yang salah. Jadi artinya bahwa penggunaan obat tradisional itu adalah butuh waktu baru memberikan manfaat bagi penggunanya. Sehingga apa? Ini justru yang banyak disalahgunakan. Jadi menganggap obat tradisional itu manjur gitu ya, sehingga inilah yang merusak tatanan gitu ya. Artinya apa? Obat tradisional dicampur dengan obat kimia gitu ya. Nah, ini yang merusak tatanan. Jadi tidak benar. Karena apa? Karena obat tradisional gitu ya sudah ada ukurannya, apalagi ditambahkan obat kimia yang tidak terukur ya. Artinya mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab, padahal pada obat-obat modern itu toksisitasnya bisa tercantum dan toksitas kecil atau besar. Kalau kecil kita menggunakan semaunya, apa sih yang terjadi pada tubuh para pengguna tadi itu. Jadi ini sangat ditolak oleh regulator bahwa obat tradisional tidak boleh tercampur dengan bahan kimia. Jadi ini hal-hal yang sering banyak kafe jamu atau apa yang laris itu berdasarkan informasi dari orang ke orang itu di sana lo manjur obat tradisionalnya gitu, tapi ternyata itu gitu ya yang terjadi. Ini mohon perlu pengawasan gitu ya dari masyarakat karena tidak dianjurkan penggunaan obat tradisional itu benar dengan obat modern yang tidak terukur. Meskipun di pemerintah itu sudah ada bahwa penggunaan obat tradisional itu bisa sinergis dengan obat modern, tapi atas pengawasan dokter gitu ya. Jadi ini hal-hal yang harus diperhatikan. Kemudian untuk obat tradisional nanti kalau misalnya dipromosikan gitu ya, ini nanti bisa dilihat nanti bisa melihat bahwa di Indonesia ini banyak obat tradisional berdasarkan kualifikasinya gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah mengenal ada yang tingkat fitofarmaka gitu ya, tingkat OHT atau tingkat jamu, kemudian jamu racikan atau jamu gendong gitu ya. Jadi artinya itu juga harus difahami gitu ya bagi mereka yang akan merencanakan untuk mengajukan izin edar, sehingga tata aturan ini juga harus diikuti. Termasuk ini juga hal-hal yang membuat obat tradisional itu tidak benar kalau iklannya saja sudah bombastis gitu. Iklannya juga tidak boleh kalau jamu itu testimoni gitu ya. Ini yang sering terjadi. Jadi itu hal-hal yang dirasa kurang benar gitu ya, karena ada tata cara untuk pembuktian gitu ya. Kemudian hal-hal yang lain adalah untuk kualitas, itu harus sarananya juga harus baik gitu ya. Kemudian hal-hal yang lain klaimnya ini juga berbeda-beda. Jadi kalau misalnya
jamu akan berbeda klaimnya dengan herbal terstandar ataupun fitofarmaka gitu ya. Jadi jangan campur aduk karena itu menyandang konsekuensi dari hasil pengujian gitu ya. Hal-hal ini yang termasuk di harus disampaikan. Seperti halnya pada obat modern. Jadi meskipun tadi disampaikan obat tradisional itu efek sampingnya relatif lebih rendah gitu ya, tetapi tetap harus ada monitoring efek samping obat apapun ya, obat itu juga harus ada efek samping. Jadi kalau ada apa-apa itu harus bisa dilaporkan gitu ya, dilaporkan pada jenjang-jenjang mulai dari yang bawah di tingkat puskesmas, kabupaten gitu ya, atau provinsi sampai dengan Kementerian Kesehatan gitu terhadap dan Badan POM gitu ya untuk menginformasikan kejadian-kejadian obat tradisional yang merugikan kalau memang itu ditemukan. Itu supaya segera ditindaklanjuti untuk permasalahannya. Hal-hal inilah yang perlu sekali bahwa masyarakat itu nanti kalau memproduksi obat tradisional, hal-hal ini sudah harus diperhitungkan gitu ya. Jadi sesuai dengan kualifikasinya tentunya kita harus juga memberikan informasi yang benar pada masyarakat. Baik, ini hal-hal yang terkait dengan obat tradisional. Ya, mungkin kita banyak di pasaran gitu ya, banyak obat tradisional apa yang juga dimasuk dengan suplemen kesehatan atau obat kuasi gitu ya. Ini kan campur aduk gitu. Meskipun suplemen juga ada tanaman yang ada di dalamnya. Jadi kalau obat tradisional itu mungkin tadi sudah disampaikan adalah bahan atau berupa dari tanaman, juga bisa dari hewan ya, atau dari tambang atau mineral ataupun sediaan galenik sarinya gitu ya. Kita sari dengan air atau disari dengan etanol gitu ya. Kemudian yang digunakan atas dasar informasi atau empiris gitu ya untuk pengobatan. Kemudian suplemen itu apa? Sebetulnya suplemen ini itu adalah untuk membantu kecukupan nutrisi gitu ya. Jadi di luar obat gitu ya. Di luar obat karena apa? Bahwa seseorang itu untuk menjaga kesehatannya suatu saat kan bisa saja ya kecukupan nutrisinya kurang sehingga proses metabolisme tubuhnya juga berkurang sehingga bisa dalam arti kadang-kadang kondisi seseorang itu naik turun gitu ya tergantung cuaca atau apa dan sebagainya. Jadi perlu asupan nutrisi gitu ya. Ini bisa juga dari tanaman ya, bisa dari hewan atau dari vitamin terutama yang banyak mengandung mineral gitu ya atau asam amino dan sebagainya. Termasuk dari hewan gitu ya. Jadi beberapa hal yang sudah banyak diinformasikan di pasaran. Kemudian obat kuasi ini juga penting gitu ya. Karena apa? Ini adalah obat-obat yang bisa juga berasal dari tanaman ya, tetapi hal-hal yang digunakan untuk efek yang keluhan ringan gitu ya. Jadi artinya apakah sebagai pencegah nyeri, biasanya dipakai untuk topikal gitu, dan sebagainya ya. Ini hal-hal yang sering jadi ini adalah model-model mana nanti kita bisa menangkap peluang-peluang apa ya teman-teman UMKM gitu ya. Kira-kira yang mana gitu ya. Jadi hal-hal ini yang bisa jadi tidak hanya obat tradisional tadi yang sudah disampaikan oleh para pemateri sebelumnya. Baik, ya saya lebih fokus kalau obat tradisional dan suplemen ini sudah ada beberapa hal Permenkes yang melindungi di sini ya. Jadi keputusan dari KPPOM ya terkait dengan tata laksana pendaftaran, kemudian dari untuk kesehatan ini juga dari Badan POM juga ini yang mengatur bagaimana tata cara pendaftaran terhadap
produk-produk. Kemudian, nah ini yang disampaikan bahwa obat tradisional itu cuma 3 macam, ada jamu gitu ya. Jamu ini ya bisa dari Indonesia, bisa dari asing atau lisensi gitu ya. Jadi memang harus wajib mendaftar ke Badan POM gitu ya. Kemudian health standar ataupun fitofarmaka. Ini adalah hal kualifikasi yang ada di Badan POM. Kemudian suplemen kesehatan, ini ada kodenya adalah SD, bisa dilihat pada registrasi, kemudian obat koasi QD, dan pangan. Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Bapak dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, itu ada hal-hal yang bisa dimanfaatkan untuk pangan, sehingga harus ada pangan industri rumah tangga gitu ya, hal yang bisa disampaikan. Kemudian, nah ini penting juga untuk nanti yang mana kalau mau digunakan. Tadi obat atau bahan obat ini bisa obat modern, obat tradisional tadi kami sampaikan. Nah mungkin hal kosmetik ini ya, kosmetik ini nanti memang ada khusus sendiri, tapi bahan bakunya kan juga bisa dari bahan alam ya, tapi nanti kalau kelasnya sudah industri karena memang harus nanti bisa kolaborasi dengan industri kosmetik, tapi bahan bakunya berasal dari sekitar Lamongan misalnya ya. Apa potensi yang kami sebutkan mungkin belum terungkap semua, kami tidak tahu analisis situasi di Lamongan. Kemudian tadi obat tradisional sudah. Nah, ini persyaratan gitu ya, bahwa produksi obat tradisional itu harus ada CPOTB. Kalau di obat modern itu CPOB, cara produksi obat tradisional baik. Ini memang wajib. Jadi untuk kendali kualitas dan sebagainya ini harus ada CPOB. Tapi itu untuk tingkat-tingkat yang tinggi, untuk industri obat tradisional, untuk industri kecil obat tradisional dan umur ini harapan. Tapi ini tidak diberlakukan pada pada jamu racikan atau jamu gendong gitu ya, nanti kita bisa lihat. Kemudian untuk obat tradisional industri ini juga harus ada membuat sediaan obat tradisional, jadi ada kewenangannya. Kemudian ada IEBA. IEBA itu apa? Ini adalah industri yang memberikan jasa ekstraksi gitu ya. Jadi hal-hal yang membantu. Jadi misalnya nanti UKOT atau apa kepingin supaya karena CPOTB-nya belum memenuhi bisa minta bantuan dari IEBA gitu ya. Hal-hal ini yang supaya pengerjaannya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Kemudian ada UKOT. Nah, ini yang sering sudah industri kecil obat tradisional kemudian UKOT ya. Ini hanya bisa memproduksi sediaan obat tradisional kecuali bentuk sediaan tablet dan efervescen. Ya, jadi ada bedanya kalau iot tadi semua sediaan farmasi ini boleh ya, tapi tidak boleh untuk tablet dan efervescen. Kemudian turun ke bawah adalah UMOT. Jadi ini adalah usaha mikro obat tradisional, tetapi apa yang diproduksi? Jadi di sini adalah banyak bentuk arem, tabel, bilis, cairan perluan atau rajangan. Kemudian usaha jamu racikan. Nah ini hal yang ini. Jadi dilakukan depot jamu gitu ya. Ini saya kira bisa dipopulerkan. Jadi ada misalnya dalam stoples itu berbagai macam simplisia gitu ya. Kemudian pengguna konsumennya datang menyampaikan, oh saya sakit batuk misalnya, itu ada hal-hal ramuan apa saja yang sekaligus digunakan atau diseduh di tempat kafe tersebut langsung dikonsumsi. Gitu ya. Kemudian jamu gendong ini adalah hal-hal yang bahan bakunya adalah dalam bentuk segar. Ya, jadi ini untuk kalangan terbatas, ini yang bisa dilestarikan ya, jamu racikan dan jamu gendong tadi di wilayah Lamongan saya kira bagus sekali untuk semakin lebih besar gitu ya. Kemudian, nah ini
obat kalau bentuk sediaan obat tradisional ini tidak bisa macam-macam ya. Jadi bisa pil, bisa tablet atau pastiles sering ada ya, atau bentuk film atau apa seperti lapisan yang bisa digunakan untuk obat dalam ya. Kemudian cairan obat luar, garam, krim dan sebagainya, bahkan sampai ada yang plester. Jadi misalnya saya tidak menyebutkan merek apa ya, koyok yang dari cabai misalnya ditempel itu kan salah satu bisa gitu ya. Tapi ada larangannya, jadi adalah tidak boleh memproduksi sediaan bentuk parenteral. Parenteral itu misalnya bentuk injeksi, bentuk infus atau apa yang lain, kemudian tes mata atau masuk ke intravaginal. Tapi yang boleh adalah suppositoria untuk per anal atau rektal, gitu ya. Jadi ada sediaan misalnya untuk pengobatan wasir dan sebagainya. Kemudian, nah ini persyaratannya ya, jadi harus aman, kemudian produksi harus memenuhi syarat, gitu ya. Kemudian tidak boleh mengandung sintetik atau obat modern atau hasil isolat, karena itu sudah dianggap obat kimia. Kemudian tidak mengandung zat keras atau narkotika. Ini logo-logonya, jadi ada di pojok kiri atas kemasan, ya apakah kategori jamu, herbal standar ataupun fitofarmaka. Ini memang ada persyaratannya. Jadi kalau jamu itu adalah berdasarkan pengalaman ya turun temurun tadi yang kami sampaikan itu. Ini yang memang harus dilestarikan. Ya, herbal standar itu memang harus ada pembuktian ilmiah dengan melakukan pada hewan coba, tapi juga harus ada standarisasi dari bahan baku. Sedangkan pada fitofarmaka untuk yang kelas lebih tinggi lagi itu sebelum digunakan harus dilakukan uji coba pada manusia ya. Ini untuk sebagai bukti bahwa sudah ada pembuktian yang lebih valid lagi yaitu uji klinik. Kemudian, nah ini adalah penandaan obat tradisional. Ini memang harus ada nama obatnya itu harus jelas, komposisinya apa, ya, bobot, dosis, kedaluarsa dan sebagainya. Tapi ini nanti tergantung dari jenis usaha apa yang dilakukan gitu ya. Jadi tidak bisa semua menggunakan penandaan seperti ini. Ini DPOTB jadi sangat kompleks sekali gitu ya. Jadi semuanya harus tertata, bangunannya juga demikian, personaliannya juga SDM-nya gitu ya. Kemudian terutama adalah pengerjaan yang higienis ya, sanitasi dan higienis ini penting sekali meskipun nanti itu skala industri bagaimana menerapkan produk itu mengerjakannya dengan kontrol sanitasi dan jaminan higienisnya itu karena ini nanti kalau digunakan pada masyarakat lain gitu kita harus juga memberi jaminan berkhasiat aman dan bermutu gitu ya. Kemudian ini banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan oleh CPOTB termasuk pengawasan mutu ya, termasuk distribusi sampai tempat-tempat di pojok-pojok obat ini beredar di pasaran. Kemudian larangan. Nah, ini yang penting bahwa tidak boleh obat sintetik, narkotik tadi sudah, termasuk hewan-hewan yang dilindungi, gitu ya. Ini juga buat bagian. Nah, klaimnya ini juga harus diperhatikan. Klaimnya ini juga harus menyesuaikan nanti kalau ini kelasnya jamu, maka klaimnya adalah umum. Jadi lebih banyak istilahnya istilah ada bisa mengurangi, meredakan, memelihara, ya. Jadi menggunakan istilah-istilah tradisional. Ya. Sedangkan untuk yang kelas menengah, ya ini adalah herbal standar, ini adalah klaim-klaimnya medium, ya, jadi mengurangi suatu resiko suatu penyakit, memulihkan, mengembalikan dan sebagainya, kemudian membantu, meringankan dengan ada hubungannya dengan penyakit. Yang paling tinggi adalah yang tadi fitofarmaka, gitu, karena sudah uji klinik, maka sehingga istilah-istilah ini sudah mengarah ke istilah-istilah medis gitu ya. Jadi untuk pengobat pencegahan penyakit, kelainan kondisi, penata laksanaan suatu penyakit dan sebagainya. Kemudian, nah ini persyaratan UKOT sangat banyak sekali gitu ya hal-hal yang harus di. Nah ini tadi UKOT dan UMOT. UKOT itu adalah
yang tidak boleh memproduksi tablet dan efervescen, ya, tapi ini persyarat ini harus dipenuhi, begitu ya. Nah, nanti tergantung ada semuanya di beberapa aturan, tidak kami bacakan satu persatu, sangat kompleks sekali, termasuk rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat, gitu ya, ini hal penting. Kemudian umur juga demikian, ya. Ini adalah hal-hal yang terkait dengan bagaimana kita akan mengusahakan umur ini adalah hal-hal yang banyak digunakan untuk obat keluar, gitu ya. Jadi ada tentunya ini tergantung investasi, ya, modal yang ditanamkan untuk pendaftaran ini. Kemudian ini adalah alur bagaimana industri obat tradisional, ini untuk segera diketahui saja, ini ada prosesnya sama, gitu ya, ada izin prinsip dan sebagainya, ada izin usaha. Saya kira kabupaten dan kota sudah punya aturan main seperti ini, gitu ya, pada satu atap dan sebagainya. Kemudian izin usaha juga demikian, harus ada dari Dinas Kesehatan Provinsi, Balai Besar POM, gitu ya. Kemudian ini sama dengan ujian prinsip, ya, dari ini bagaimana alur minta persetujuan. Kemudian ini adalah persetujuan prinsip dan sampai dengan dikeluarkannya izin prinsip untuk mendirikan industri obat tradisional. Nah, ini hal-hal yang tadi sangat kompleks sekali, bahwa tidak mudah ya sebetulnya untuk mendirikan obat tradisional, tapi mungkin Bapak Ibu tahu semuanya bahwa industri obat tradisional yang raksasa ini dulunya juga mulai dari kecil, gitu, tidak langsung tumbuh besar, gitu, dari perjalanan panjang, gitu. Jadi ini hal yang bisa untuk menjadi inspirasi bahwa untuk berkembang itu memang harus diikuti tata aturan semacam ini. Kemudian, nah ini hal terkait dengan tadi ada obat tradisional, gitu ya, ada jamu, kemudian OHT dan fitofarmaka. Itu memang wajib untuk mendaftar, gitu. Tapi untuk yang jamu racikan, jamu gendong tidak perlu, gitu kan. Nah, ini yang mungkin tidak seribet apa yang ada di izin edar, tetapi meskipun demikian bahwa jaminan itu ini harus ada pendampingan, ya, dari Dinas Kesehatan, ya, selalu, gitu, karena hal nanti adalah terkait dengan produksi yang harapannya menjaga kualitas. Kemudian yang lain adalah simplicia tadi itu, ya, atau sekian galenika. Ini bisa tidak perlu harus daftar. Nah, ini jadi supplier, kan, karena sekarang melihat bahwa Indonesia itu untuk kemandiriannya sangat kurang sekali untuk bahan baku obat, ya. Jadi ini kesempatan. Jadi kalau obat tadi sampaikan obat modern itu 90 sekian % kita impor, bagaimana TKDN kita, ya, tingkat kandungan dalam negeri ini sering didengungkan, bagaimana kita mengoptimalkan sumber daya alam Indonesia untuk yang bisa digunakan untuk kesehatan masyarakat luas. Kemudian hal lain adalah mohon maaf Pak Bambang, kurang ya, lebih menit lagi. Oh iya, terima kasih Dr. Agus. Kemudian berikutnya adalah untuk yang digunakan penelitian, ya. Ini adalah juga tidak perlu wajib daftar, gitu ya. Ini hal-hal yang terkait. Kemudian semua tadi yang saya sampaikan untuk ke Badan POM itu sudah mekanisme online, ya. Jadi sekarang ya kita bersyukur bahwa teknologi informasi yang maju ini semuanya menjadi lebih mudah, jadi bisa disampaikan secara online dan ada batas waktu pemeriksaannya. Kemudian yang penting juga, ini yang perlu mungkin salah satu peluang, misalnya saya tidak tahu ya, tadi mungkin disampaikan obat-obat jamu yang mau dikembangkan itu yang resiko rendah, gitu ya. Jadi sudah benar-benar diketahui terbukti secara empiris, ya, kemudian
pembuktiannya juga umum dan bentuk sediaannya ada pilih, rempah dan sebagainya, dan keamanan telah diketahui pasti. Ini yang bisa dikembangkan gitu ya, ditingkatkan dengan potensi daerah di Lamongan. Ini contoh hal-hal yang sangat banyak sekali peluang-peluang, misalnya minyak saya tidak tahu, mungkin dekat dengan Mojokerto ya ada kebun minyak kayu putih kalau nggak salah, lupa saya. Nah, misalnya saya tidak tahu merambah ke misalnya Gondopuro, saya tidak tahu ya dataran tinggi atau kalau ada misalnya hal lain. Nah, ini yang banyak peluang ini misalnya aromaterapi itu yang belum banyak dirambah, karena aromaterapi itu tidak hanya buat gosok ya atau apa, tetapi misalnya pengharum ruangan yang berasal dari tanaman obat, misalnya gitu ya. Ini hal yang peluang-peluang yang bisa ditangkap, termasuk beberapa minuman yang bisa dimanfaatkan. Saya kira itu yang hal-hal yang terkait dengan, tapi yang penting nanti tidak ada secara khusus ya, dan ini saya mendengar dari saya ikuti Pergub Jawa Timur untuk mengatur tata laksana bagaimana mendampingi para UMKM yang akan mengembangkan obat tradisional. Mudah-mudahan ini bisa segera terrealisir gitu ya, hal ini yang kemarin dengan Dinas Kesehatan sudah mengajukan pergub ini. Jadi mudah-mudahan ada kemudahan ya untuk mengangkat industri kecil di masyarakat. Saya kira itu, matur nuwun Dr. Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Bambang Prayogo. Hadirin sekalian, jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat atau nanti ya akan kita bahas di sesi diskusi. Untuk menyingkat waktu, kita menginjak ke pembicara kelima. Pembicara kelima akan menyampaikan topik tentang pengembangan produk obat tradisional pada dunia usaha. Hadir kali ini adalah Ibu Dr. Anda Apoteker Budi Astuti, Magister Sains. Selamat siang, Bu Budi. Siang, Pak. Baik, ya kami sampaikan dulu sekilas ya tentang kurikulum vitae beliau. Ya. Ibu Dr. Anda Budi Astuti, Magister Sains, menempuh pendidikan S1, profesi apoteker dan S2 di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Dan saat ini beliau sedang menyelesaikan program doktornya, program S3-nya juga di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Kemudian beliau saat ini menjabat sebagai sekretaris GP Jamu Jawa Timur, dan profesi beliau atau pekerjaan sehari-hari adalah sebagai plant manager dari PT Kembang Bulan. Ya. Saya kira ini industri obat tradisional yang cukup terkenal ya di Jawa Timur ataupun di Indonesia. Baik, pada Bu Budi Astuti kami persilakan kurang lebih 30 menit. Terima kasih Dr. Agus atas waktu yang diberikan. Baik, mohon izin share screen lebih dahulu. Bagaimana? Apakah share saya sudah bisa diikuti? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang terhormat Bapak Ibu Dinas dari Koperasi dan dari Dinas Kesehatan yang barangkali masih hadir, dan Bapak Ibu pengusaha atau calon pengusaha yang hadir di pertemuan ini, dan yang terhormat Bapak Ibu dosen, profesor, doktor yang berasal dari Fakultas Farmasi Universitas Airlangga yang menyempatkan diri untuk membina usaha kecil yang untuk kedepannya bisa memperbaiki ekonomi masyarakat di Lamongan. Terima kasih. Untuk kali ini saya
ingin membicarakan sesuatu yang mungkin berbeda dengan yang pembicara sebelumnya. Saya ingin agak lebih santai gitu ya. Jadi Bapak Ibu, walaupun mungkin saya tidak bisa melihat Bapak Ibu secara langsung, saya bayangkan di depan saya ada 80 orang. Ya, saya tadi lihat ada 80 orang yang hadir, yang jika kemudian 50%-nya aja 40 orang itu kemudian setelah acara ini membuka usaha atau melanjutkan usaha yang sudah ada untuk mengembangkan obat tradisional Indonesia. Saya bayangkan andaikan 40 orang itu tadi mempunyai karyawan 2 saja, berarti dari kelompok itu sudah ada 120 orang yang mempunyai penghasilan. Nah, penghasilan ini bisa digunakan untuk membiayai kehidupan keluarganya. Andaikan putranya itu 2, ada ayah, ibu, atau bahkan nenek dan kakek, di sana bisa mengcover dikalikan 120 kali 4 orang, 4 orang. Berarti ada sekian ratus, 120 berarti 480 orang yang bisa tercover oleh usaha tersebut. Kenapa saya mengatakan itu? Karena sekarang adalah musim pandemi, di mana-mana usaha sedang mengalami kelesuan. Tetapi kita tetap harus bersemangat dan menggunakan apa yang ada di sekitar kita untuk tetap bergerak maju. Ini nama saya dari Budi Astuti. Jadi dari narasumber tadi semuanya yang ibu-ibu, semuanya mengandung kata-kata Tuti kecuali Bu Dr. Wiwit ya. Mungkin hari ini kita memang sedang keren yang namanya Bu Tutinya ya, semuanya di sini. Ini quote saya hari ini. Khusus saya sebut, saya kemukakan untuk musim pandemi. Dia membuat kita mati, bergerak membuat kita hidup. Maka mari kita bergerak. Mari kita hidupkan usaha di Lamongan. Ini Bapak Presiden kita sedang minum jamu. Kita semua tahu Bapak Presiden suka jamu. Dan beliau tidak pernah terdengar jatuh sakit karena COVID. Ya, semoga untuk seterusnya demikian. Jamu saat ini tidak lagi dianggap sebagai minuman masyarakat kelas menengah ke bawah karena sudah banyak sekali di Surabaya ini kafe-kafe jamu yang diusahakan dan disukai oleh masyarakat. Di Jakarta juga begitu dan di kota-kota besar juga ada. Saya harap nanti setelah acara ini di Lamongan juga akan banyak kafe-kafe jamu. Jamu tidak lagi sebagai stigma negatif yang dikenal masyarakat berupa bahan yang rasanya pahit, tidak enak, yang minum adalah orang-orang tua, tetapi bisa menjadi konsumsi anak-anak muda. Mari kita mengoptimalkan penggunaan bahan baku asli Indonesia untuk memajukan ekonomi Indonesia. Hari ini saya garis besar yang ingin saya sampaikan adalah sebagian dari regulasi, sebagian bentuk usaha, sebagian bentuk sediaan obat tradisional, semua sebagian-sebagian karena waktu saya sangat sedikit. Perizinan berusaha di Indonesia itu sekarang diatur oleh Presiden itu menjadi satu. Jadi semua harus mendaftarkan pada OSS, yaitu mengikuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja, yang kemudian oleh pemerintah dibuatkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, penyelenggaraan berusaha berbasis risiko. Berbasis risiko ini suatu usaha yang risikonya rendah, maka ketentuannya lebih gampang dibanding yang usaha yang lebih besar. Kalau sebagai contoh di sini
usaha jamu gendong, usaha jamu racik dengan industri ekstrak bahan alam, maka ketentuannya berbeda, cara pendiriannya berbeda, persyaratannya berbeda. Khusus untuk obat tradisional, ada Permenkes yang diatur yaitu pada Permenkes nomor 14 tahun 2021 yaitu standar kegiatan usaha dan produksi pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Jadi semuanya berbasis risiko di bidang kesehatan. Jadi dipisah-pisahkan antara yang berisiko tinggi dan berisiko rendah. Penerapan tentang cipta kerja ini penerapan pada perizinan berusaha berbasis risiko. Yang kedua adalah penyederhanaan perizinan. Selain itu, penyederhanaan persyaratan dan penyederhanaan persyaratan investasi ini mungkin tidak perlu saya ini karena saya juga tidak terlalu mengerti soal itu. Nah, yang disebut tingkat risiko itu ada tingkat risiko tinggi, menengah tinggi, menengah rendah, dan rendah. Untuk hari ini mungkin kita termasuk adalah yang risiko rendah dan menengah rendah. Jadi misalkan ada usaha jamu racik, maka sekarang ada ketentuan harus mendaftar di OSS, gitu ya, di OSS termasuk yang risiko rendah, termasuk ibu jamu gendong pun sebetulnya di dalam ketentuan yang baru itu semuanya harus didaftarkan diri. Sebetulnya ini kalau untuk yang paling rendah ini persyaratannya sangat mudah, hanya identitas diri, izin lokasi. Izin lokasi di sini itu hanya bahwa usaha itu tidak dilarang oleh tetangga kiri kanan. Untuk selanjutnya mungkin bisa ditanyakan di dinas terkait. Nah, untuk obat tradisional yang inginnya, ini saya membayangkan yang 40 tadi ingin jadi pengusaha obat tradisional. Jadi obat tradisional di sini ada 2 jenis yang besar yaitu industri dan usaha. Nah, untuk usaha ini khusus untuk yang kecil dan mikro. Kalau yang industri itu termasuk di dalamnya industri obat tradisional dan industri ekstrak bahan alam. Nah, kalau kita ini yang termasuk yang bagian bawah sendiri, usaha kecil obat tradisional atau disingkat UKOT, atau lebih kecil lagi, usaha mikro obat tradisional, atau lebih kecil lagi, usaha racikan, dan lebih kecil lagi, usaha jamu gendong. Loh Bu, saya masak jamu gendong aja mendaftar, saya cuma jamu racikan aja mendaftar. Sebaiknya Bapak Ibu mendaftar supaya Bapak Ibu yang kecil ini menjadi besar karena nantinya akan mendapat banyak fasilitas dari pemerintah. Kalau Ibu dan Bapak tidak mendaftar, maka data Bapak Ibu tidak tercover. Jadi ketika ada bantuan, ada pelatihan, atau ada sesuatu yang penting yang diberikan oleh pemerintah, kita tidak patut diundang. Jadi kita nggak dikenal, gitu ya kan? Seperti itu. Itu yang ingin saya sampaikan bahwa ketika kita mendaftarkan diri menjadi suatu secara resmi, maka ketika pemerintah punya proyek, kita patut diundang. Ya, kita ikut diundang. Ya, rumah saya Bojonegoro, jadi saya sangat dekat dengan bahasa-bahasa Lamongan ya. Jadi ikut itu jadi katut seperti itu ya. Nah, ini untuk pendaftaran OSS. Jadi kenapa kok saya menggarisbawahi ini, menyebutkan dalam acara ini, supaya Bapak Ibu mengenal. Jadi untuk mengerti tentang OSS, Bapak Ibu tinggal membuka internet. Ya, kalau Bapak Ibu tidak tahu, nah ini bisa dilihat dari sini ada oss.go.id. Untuk mendaftarkan diri pertama ini dulu. Nah, mendaftarkan diri, mendapat nomor induk berusaha, baru kemudian yang lain. Ini dulu. Ya. Jangan takut mencoba, daftarkan saja. Nah, ini potret perizinan UKOT di Jawa Timur. Untuk untuk UKOT yang telah melakukan pembaruan izin baru 88, UKOT yang belum melakukan pembaruan izin, berarti mereka itu sebetulnya sebelum ada ketentuan CPOTB, itu mereka sudah ada, tetapi berhubung
tidak mengikuti peraturan, maka mereka belum mendapat izin yang terbaru. Nah, ini mereka hanya bisa mengedarkan dan memperpanjang izin registrasi sebelum CPOTB diterapkan. Jadi mereka tidak bisa mempunyai sediaan baru. Jadi ini mestinya kalau ini ada yang ada di Lamongan, saya persilakan untuk melakukan pembaruan izin. Sulit Bu, dicoba ya. Yang penting bergerak. Nah, kalau di Lamongan mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Nah, kalau menghubungi musim pandemi bagaimana caranya? Menghubungi via internet ya, via ini. Jadi ketik dpmptsp Lamongan kabupaten.go.id. Nah, nanti di situ Bapak Ibu baca, di situ persyaratannya apa. Sebelum kalau menuju ke kantornya tidak selalu harus, karena di musim di musim pandemi ini pelayanan kebanyakan berjalan via internet. Kalau di Jawa Timur, jadi kalau kita membuat usaha sekelas UKOT ya, UKOT itu maka pengurusannya di Jawa Timur. Kalau yang di Lamongan tadi, jika Bapak Ibu kelasnya jamu gendong, jamu race, umot, usaha mikro obat tradisional. Tetapi kalau sudah UKOT, usaha kecil obat tradisional, maka kelasnya pengurusannya di Jawa Timur. Bapak Ibu gimana? Di Lamongan tetap bisa duduk manis, pendaftarannya tetap bisa di rumah. Apa saja persyaratannya? Silahkan dilihat di situ. Semuanya ada ya. Jadi untuk yang ingin mendirikan usaha kecil obat tradisional tetap bisa mendaftarkan via online. Nah, ketika pendaftarannya diterima, maka baru pergi ke kantornya untuk menyerahkan hard copy yang memang diperlukan. Atau mungkin bisa minta dikirim dengan pos ya, seperti itu. Atau lewat Tiki atau JNE atau ya sebangsanya itu yang ada di Lamongan. Nah, ini saya ingin membuka cakrawala Bapak Ibu ketika melakukan usaha. Ketika melakukan usaha tidak harus kita yang buat, tidak harus kita yang menyediakan bangunan. Jadi ada banyak pilihan. Ya, pilihan pertama yaitu yang pilihan normal yang biasa, yaitu memproduksi sendiri. Misalkan Bapak Ibu ingin membuat produk galian singset gitu ya, itu namanya memproduksi sendiri karena punya resep dari kakek neneknya dulu gitu. Mau membuat serbuk jamu galian singset. Nah, membuat sendiri maka harus membuat pabrik, menyiapkan tempat usahanya, pabrik walaupun masih kecil-kecilan, asal sudah memenuhi syarat dan sudah diverifikasi, maka Bapak Ibu bisa memproduksi sendiri. Nah, untuk umot, Bapak Ibu tidak memerlukan apoteker, tetapi kalau UKOT disarankan mempunyai apoteker atau tenaga teknik kefarmasian yang terlatih untuk di Lamongan. Tapi kalau di kota besar seperti di Surabaya, saya kira harus apoteker kalau UKOT ya. Kalau di Lamongan mestinya juga harusnya apoteker juga. Yang kedua, ini punya pabrik sendiri tapi kecil, kepingin punya produk yang banyak, jumlahnya banyak, maka bisa dilakukan dengan cara dibuatkan pihak lain. Nah, misalkan minta dibuatkan, kalau yang saya tahu ya di sini itu ada Herbakor, ada Agaricus Sidomakmur, kalau yang di Jawa Timur minta dibuatkan sediaannya. Nah, tapi Bapak Ibu tetap harus punya izin dulu. Nah, itu minta dibuatkan produknya apa, caranya bagaimana, isinya apa, Bapak Ibu yang menentukan. Kemudian tetapi Bapak Ibu harus bisa membuat sendiri dulu di
pabriknya. Nah, karena jumlahnya kepingin banyak, bisa dimintakan ke pabrik yang lebih besar yang dengan syarat sudah punya sertifikat CPOTB. Yang ketiga, dibuatkan pihak lain hingga tahap tertentu. Jadi misalkan seperti yang disebutkan oleh Prof. Bambang tadi, ekstraknya dibuatkan IEBA. Ini maksudnya begitu. Jadi untuk mengekstrak sambiloto mungkin kita bisa menggunakan dengan direbus, tetapi pengeringannya itu repot banget ya, repot banget dan persyaratannya juga repot banget. Nah, maka bisa dibuatkan oleh pihak lain, yaitu industri ekstrak bahan alam. Nah, nanti beli ekstrak di sana, minta COA dari sana, itu dibawa ke tempat usaha Bapak Ibu, kemudian di sana diformulasi, ditambahkan apa, baru dimasukkan ke kemasan primernya. Seperti itu. Yang terakhir, yang ini sekarang yang lebih banyak dipilih, yaitu sebagai distributor tunggal. Jadi begini, Bapak Ibu punya resep, kemudian dibawa ke pabrik besar, minta didaftarkan ke Badan POM. Gitu ya, pabrik yang besar tadi akan melakukan penelitian sesuai dengan R&D yang mereka punyai. Kemudian mereka yang daftar memang nomor izin edarnya menjadi miliknya pabrik tersebut, tetapi pabrik ini bisa diikat dengan perjanjian bahwa produk dengan nama ini, dengan resep ini harus diproduksi oleh pabrik itu hanya untuk Bapak atau Ibu yang meminta untuk diproduksi. Dan ini banyak sekali. Jadi yang sebagai distributor ini, jadi nanti tulisannya seperti ini. Jamu galian singset kenanga diproduksi PT Agaricus, didistribusikan oleh CV Al-Mizan, misalnya begitu. Itu bisa. Kalau yang dibuatkan ini yang poin 2 ini dibuatkan pihak lain secara full, itu tulisannya nanti begini. Bukan jamu apa ya, misalkan stamina, bukan namanya, nggak boleh stamina ya, misalkan namanya nitasan gitu ya, namanya nitasan, diproduksi oleh PT Herbacor untuk PT Heptasari. Gitu. Jadi Ibu, kalau misalkan Ibu yang pemilik PT Heptasari Unggul minta dibuatkan PT Herbacor, maka tulisannya di situ diproduksi oleh PT Herbacor untuk PT Heptasari Unggul. Nah, ini untuk yang poin 2 ini. Kalau yang poin 1 ini langsung berarti nitasan produksi PT Heptasari Unggul. Atau kalau nggak PT ya nitasan produksi CV Alkaroma, misalkan gitu. Kalau yang nomor 2 ini dibuatkan pihak lain, berarti kalimatnya diproduksi oleh PT Herbacor untuk PT Heptasari Unggul. Terus kalau yang ini tidak dibuatkan pihak lain hingga tahap tertentu, ini tetap diproduksi oleh PT Heptasari Unggul. Kalau yang terakhir ini, yang distributor ini berlaku sebagai distributor, ditulisnya nitasan produksi PT Heptasari Unggul. Jadi ya betul. Nitasan produksi PT Heptasari Unggul diedarkan oleh CV Tunggul Ametung, misalnya begitu ya. Nah, ini tadi yang dijelaskan oleh Prof. Bambang. Prof. Bambang ini adalah salah satu penguji saya. Jadi beliau ini merupakan peneliti dari Justisia Gendarusa, yaitu untuk bahan KB pria. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian belum tahu, jadi saya cerita sedikit. Nah, yang untuk
yang ingin melakukan usaha, maka pasti ada dong. Kita itu pasti tahap yang kita lakukan apa sih? Nah, yang pertama adalah riset. Nah, risetnya itu yang mana dulu? Yang pertama itu pasti riset pasar. Kalau kita mau memproduksi sesuatu, maka kita harus tahu kita itu mau memberikan sesuatu, apakah bisa kira-kira nanti diterima masyarakat dan mendapat tanggapan positif. Maka perlu riset adanya kebutuhan masyarakat. Nah, riset di sini tidak perlu yang seperti yang di perguruan tinggi begitu pakai data-data yang ini, tetapi boleh Bapak Ibu jalan ke pasar, lihat toko, lihat kegiatan-kegiatan perdagangan di sekitar Lamongan, misalkan seperti itu. Apakah masyarakat itu membutuhkan? Nah, seperti itu. Jadi atau menanyakan tetangga kiri kanan. Seperti itu bisa untuk di awalnya seperti itu. Atau lihat di internet, atau lihat di Instagram. Produk apa sih yang mendapat tanggapan positif? Nah, kalau kepingin riset yang paling enak memang kalau sekarang bisa lewat ini online itu. Jadi browsing online itu sampai mendapatkan ide. Jadi mulai dari sana ada kebutuhan masyarakat atau menciptakan kebutuhan masyarakat. Sebetulnya masyarakat itu nggak perlu dulunya nggak perlu obat umur gitu ya. Setelah sering pakai masker, ini kok rasanya mulut dikasih masker terus kok kayak ada keluhan, bau nafasnya kurang ini. Berarti saya membuat obat umur. Atau sekarang setelah orang pakai masker kok banyak ya orang berjerawat karena alergi ya. Kalau gitu membuat obat anti jerawat karena masker. Oh, ada kebutuhan seperti itu. Nah, yang ketiga adalah menawarkan variasi. Menawarkan variasi ini sudah ada sediaan itu, tetapi saya mau buat lebih baik. Lebih baik itu bisa lebih murah, bisa lebih mahal, bisa lebih besar, bisa lebih kecil, bisa dengan kemasan yang lebih eye-catching dan seterusnya. Itu menawarkan variasi produk. Terus setelah ketemu yang akan diproduksi, maka melakukan riset pengembangan formula. Nah, riset pengembangan formula ini Bapak Ibu kalau sudah mempunyai usaha, Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan fakultas. Nah, itu biasanya ada penelitian yang namanya hilirisasi. Nah, itu bisa. Jadi bisa bekerja sama dengan pihak fakultas untuk melakukan penelitian. Nah, penelitian terkait stabilitas, terkait formula, dan penelitian yang seperti ini sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya usaha, cepat-cepat hubungi. Ini Bapak Ibu yang panitia di sini menanyakan, gitu ya. Barangkali ada kemungkinan dilakukan kerjasama. Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan uang untuk itu. Terus setelah semuanya selesai, formulasinya oke, sudah dicoba menjadi sediaan yang baik, terus stabilitas selama 6 bulan, 1 tahun itu sudah bagus. Nah, kemudian jadilah kita menuju tahap berikutnya yaitu pendaftaran NIE, nomor izin edar. Tapi ini tadi berarti sudah melewati OSS ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah melalui OSS karena sekarang kita nggak bisa melakukan pendaftaran kalau tidak ada link dari OSS. Jadi semuanya yang itu tadi sudah dikerjakan. Jangan belum dikerjakan tahu-tahu mau daftar di Asrot nggak bisa. Jadi pabriknya didirikan dulu atau usahanya didirikan dulu, terus semuanya sudah oke, sertifikasinya sudah oke. Kalau UKOT pakai sertifikasi, tapi kalau yang usaha-usaha kecil-kecil sertifikasinya lebih ringan ya. Terus kemudian waktu pendaftaran ini masuk ke akun Asrot namanya. Jadi nanti saya beri contohnya, data administratifnya disiapkan. Data administratifnya ya izin-izinnya itu. Tapi kalau sudah ada OSS tinggal ngeklik OSS-nya nanti
datanya itu masuk semuanya, jadi enak kalau sudah masuk OSS ya. Kemudian yang dianukan lagi data mutu, data stabilitas, dan penandaan. Penandaan ini nanti bagaimana sih Bapak Ibu akan mengemas produknya itu tadi, supaya konsumen mengerti ini untuk obat apa, caranya bagaimana, cara minumnya bagaimana, cara menyimpannya bagaimana, dan seterusnya. Nah, setelah pendaftaran, keluarlah NIE, maka Bapak Ibu melakukan distribusi dan pemasaran kan. Nah, disitulah dilakukan pengawasan. Ya, pengawasan nggak boleh kita tidak bertanggung jawab terhadap sesuatu yang kita kelempar ke masyarakat. Stabilitas selama masa edar juga dipantau. Bagaimana caranya? Ya, Bapak Ibu bisa beli yang ada di toko. Di tokonya Ibu, atau Bapak Ibu bisa menukar produk lama dengan produk baru. Produk lamanya ini dicek. Promosinya juga dijalankan, pemerataannya juga dijalankan. Nanti promosinya besar, tapi tidak rata, orang mencari nggak bisa. Atau Bapak Ibu buat marketplace di internet ya, seperti itu. Nah, ini halamannya Asrot ya, seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa ketik Asrot gitu aja. Ya, Asrot seperti ini, seperti tulisan ini Asrot gitu saja. Nanti ada www bepom.go.id. Nah, keluar ini Asrot ya, seperti ini. Di sini ada bagaimana Bapak Ibu harus mendaftar. Ini diceklik-ceklik saja, Bapak Ibu coba aja dilihat dulu gitu, enggak apa-apa. Nah, bagaimana dengan produk yang akan kita edarkan di masyarakat? Bapak Ibu akan saya beritahu bahwa di masyarakat itu sekarang sudah pinter dan Badan POM ini benar-benar terus-menerus melakukan kampanye obat tradisional aman. Nah, jadi kalau sediaannya Bapak Ibu tidak memiliki ciri-ciri yang seperti yang di sini, maka produknya Bapak Ibu tidak akan dibeli oleh masyarakat yang pinter. Kalau masyarakat yang bodoh ya mungkin masih beli. Tetapi kan kita nggak ingin seperti itu ya. Kita anggap aja semua masyarakat yang pinter, maka kita harus mempunyai ciri-ciri di sini. Nah, kemasannya harus dalam keadaan baik dan bersih, nggak boleh celemotan, kena minyak, kena lem, tidak bocor, tidak luset, tidak gelembung, tidak penyok, dan tidak ada gambar-gambar vulgar. Memang ini dilarang gambar vulgar. Misalkan